Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Pujian syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji akidah pada pembahasan cara menggapai khasyatullah. Bagaimana mewujudkan rasa khasyah? Apa itu khasyah? Takut. Khasyatullah, takut kepada Allah. Sebagai bagian dari fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita merujuk kepada kitab Ushul Salasah yang biasa kita kaji ini sampai pada pembahasan bagaimana mewujudkan khasyatullah. Salawat dan salam terus kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini malam Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian juga kepada sahabat beliau, tabi'in dan kita semua umat yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, khasyatullah itu bagian dari fondasi bagaimana kita bisa taat. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terwujud, ya, di antaranya dengan kita menghadirkan di dalam hati kita rasa takut, perasaan takut. Antum pernah mengalami betapa antum takut dalam keadaan apa? Pengalaman. Pernah ya Lutfi, antum safar di laut, ya, di kapal, ternyata apa? Kapalnya harus menghadapi ombak yang tinggi, yang besar. Yang kapalnya apa? Harus berhenti dulu. Pernah nggak? Zaid. Apa itu?
bahwa saat itu siapa yang diseru? Apa yang dilakukan manusia? Pasti kapalnya bergoyang, takut. Atau ada yang nonton video bagaimana terjadi apa? Gempa, ya kan? Puting beliung, tsunami, ya. Atau pesawat itu silakan dicari black box. Kalau pesawat jatuh, ada rekamannya. Gimana itu isinya? Orang-orang yang ada dalam keadaan yang menuju mati kan? Kalau sampai kapalnya meledak, pesawatnya meledak, kapalnya tenggelam, angin kencang, puting beliung di depannya mau menghampirinya, atau bumi ini bergoyang, gempa, banjir bandang di depannya akan menerjang rumahnya. Tidak ada yang diucapkan mereka, semuanya sama mengucapkan apa? Memanggil nama Allah. Mereka takut kepada Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang azan juga kan? Sosok apa? Ya ngapain azan, mau sholat enggak? Menurutnya mungkin ya, dengan azan itu dilindungi. Secara umum ingat kepada Allah. Dan ingat itu menghantarkan pada rasa takut. Tentu saja orang-orang yang mencintai dunia, hubud dunia, orang-orang yang banyak bergelimang dosa, tentu saja takut kematian. Itu sudah menjadi apa? Otomatis. Siapa yang takut itu secara logikanya dia berbalik, ya harusnya orang yang memiliki keimanan yang tinggi rindu apa? Rindu, ingin berjumpa liqa rabbi, ingin berjumpa dengan Rohnya. Ini standar bahwa seseorang itu memiliki keimanan yang tinggi. Manakala terjadi sebaliknya, dapat dipastikan orang itu fajir, orang itu ahli maksiat, sudah pasti. Karena perbuatan-perbuatan dosanya itulah yang kemudian membuat terhantui dan takut, sebab Allah Subhanahu wa taala yang didurhakai, yang dimaksiati selama ini, mengambil nyawanya, ya, malakul maut diutus untuk mencabut nyawanya dengan berbagai bentuk wasilah, perantaraan, musibah-musibah yang ada itu. Saat di depan mata malaikat akan mencabut nyawanya dengan musibah itu, semuanya menyeru ingat kepada Allah. Sebelum keadaan itu kita jumpai dan harapannya kita husnul khotimah, tentu saja bekal, ya, yang kita persiapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, amal-amal soleh. Probability kemungkinan meninggal husnul khotimah akan menjadi besar, teorinya, manakala setiap waktu yang ada kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diisi atau terbiasa dengan maksiat. Ya. Bagaimana kebiasaan antum sehari-hari
maka peluang antum meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala pun besar kemungkinan seperti kebiasaannya itu. Maka biasakanlah amal-amal soleh. Begitu nih. Jadi orang kalau biasa naik motor, ngebut ugal-ugalan, jangan-jangan ya dicabut nyawanya perantaraan biasa ngebut. Antum tidak pernah lihat orang yang meninggal kecelakaan? Oh, antum buka aja di YouTube atau di Google, sehari itu berapa? Ya, se-Indonesia mungkin ratusan jangan-jangan setiap hari. Kemudian juga antum bisa lihat bagaimana orang-orang yang meninggal itu bisa kita ambil pelajaran. Menggeliat-geliat, ruhnya dicabut, sakit, ya. Dengan perbuatan-perbuatan maksiat itu dia meninggal su'ul khotimah. Ada yang berzina meninggal, ada yang mabuk meninggal, overdosis narkoba, ada yang membunuh, walaupun dia berkelahi akhirnya terbunuh. Tukang bunuh, tukang berkelahi, matinya pun berkelahi. Gitu. Oleh karenanya waspada apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari ini menggambarkan seperti itu akhir hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada ujungnya, penutupnya. Maka kalau pengen husnul khatimah, terus ilmu, terus beramal, terus melaksanakan ketaatan sampai apa? Jika jaa ajaluha, ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal itu datang, tidak dapat ya ditunda dan tidak dapat disegerakan, pas sesuai dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah, bagaimana mewujudkan khasyatullah ini, rasa takut kepada Allah ini, ya, menjadi wikoyah, pagar pembenteng ya, diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fala tahsyawhum wahsyaun." Surat Al-Maidah ayat 150. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepada Allah. Wala tahsyawhu wahsyaun. Apa hakikat kemerdekaan? Abi Irsan memaknai kemerdekaan sejati. Kemerdekaan dalam perspektif pekerjaan, tidak takut dipecat. Yang penting apa? Beramal, bekerja sesuai tupoksi sebaik mungkin. Dia hanya bergantung kepada Allah. Maknanya begitu, merdeka, bertauhid, merdeka. Jadi apalagi kemerdekaan mampu menundukkan hawa nafsu, mampu untuk menundukkan keinginannya yang tidak sejalan dengan syariat. Marbotnya nggak mau taklim, ayamnya mau taklim. Ya itu. Dia mungkin mau dengarkan taklim, kan nggak lama udah nggak ada taklim, udah ada sebulan. Ayamnya mau ikut, mungkin
Mungkin saja para jin, ya, makhluk-makhluk Allah itu mendengarkan majelis ilmu itu senang. Kan kita tidak tahu bagaimana yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hewan-hewan, makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih. Ibadahnya begitu. Tasbihnya bagaimana? Mungkin Nabi Sulaiman yang tahu bahasa binatang. Kita mengimani, meyakini seluruh makhluk itu kemudian tunduk, tawan wa karhan, suka atau tidak suka, terpaksa, tidak terpaksa, semua makhluk tunduk kepada Allah. Sanggupkah orang yang paling jenius, yang paling kaya menahan rambutnya untuk tidak memutih, kulitnya untuk tidak keriput, ya, tidak akan sanggup melawan apa? Kodrat, ya, kodratullah, ketetapan Allah. Sanggupkah dia menambah umurnya, pending, tertunda? Saya belum mau meninggal hari ini, kalau sudah datang malakul maut, mustahil. Sehebat apapun orang-orang yang merasa sombong, merasa kuat, ya, mungkin jawara, mungkin pendekar sakti, mungkin tetap saja, ya, tidak ada yang mampu melawan ketetapan Allah. Hadirin Allah, penting sekali kita menghadirkan rasa takut kepada Allah ini, khasyatullah ini. Diterangkan bahwa khasyah ini juga takut tapi yang khusus, gitu. Khauf itu juga takut, ya. Bisa disampaikan ringkasnya, biasa dalam kuliah juga pernah itu. Pilar ibadah. 3 pilarnya. Apa nih? Pilar ibadah. Ibadah antum itu bisa bermanfaat, bisa berfaedah, ya, atau mantap, terasa nikmat, gitu. Salat nikmat, tilawah Al-Quran nikmat, qiyamul lail nikmat, saum yang puasa nikmat. Bila terpenuhi satu pilarnya itu, tiangnya itu, apa? Ibadah karena khauf. Yang pertama khauf. Apa itu? Takut. Khauf ini takut. Khasyah tadi lebih khusus. Nah, ini ada hubungannya. Yang kedua, pilar ibadah itu roja. Apa itu? Roja. Berharap. Takut kepada Allah, berharap surga, jannah yang Allah siapkan, berharap pahala. Itu 2 ini. Diibaratkan ulama tasfiyatun nafas seperti burung. Bagaimana? Memiliki apa? Burung memiliki sayap lengkap, kanan, yang pertama ini apa tadi? Khauf. Yang kedua roja, pengharapan, ya, mengharap keridhaan Allah, mengharap, boleh kita mengharap pahala dari Allah. Burung bisa terbang, bisa, ya, dengan 2 sayap itu bisa. Tapi apa yang terjadi? Keseimbangan burung itu apabila ada angin kencang, ya, tidak bisa terjaga itu tubuhnya itu. Badan burung itu apa? Turbulensi, oleng. Maka ulama menggambarkan yang ketiga pilarnya adalah mahabbatullah. Itu mahabbah. Apa nih mahabbah? Rasa cinta kita kepada Allah. Diibaratkan seperti penyeimbang dari apa nih? Ekor daripada apa? Burung. Ini fungsi itu, kamu lihat burung terbang itu berfungsi ekornya juga untuk
menstabilkan. Kalau mau ditingkat-tingkatkan gimana? Rendah sekali kalau kita beribadah kepada Allah atas dasar cuma takut. Agak sedang-sedang beribadah kita kepada Allah atas dasar roja. Maka yang makom tertinggi beribadah kepada Allah atas dasar mahabbah atau mahabbatullah. Bagaimana kita menghadirkan rasa pengabdian, rasa cinta, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali itu? Terulang berapa kali ini? Menandakan manusia itu sangat mudah kufur nikmat. Apakah Allah berhenti memberikan nikmatnya ketika kita bermaksiat? Tidak. Terus nikmat itu Allah beri. Jadi manusia itu terlalu, kata Bang Haji Roma itu, nikmat terus diberikan, tetapi apa? Hakullah, hak Allah tidak ditunaikan. Apa hak Allah? Diibadahi. Dan tidak boleh apa? Wala tusyrik, jangan dipersekutukan. Jangan sampai. Ini sudah ada postingan ini. Pahala haji, pahala umroh, gimana begini? Hilang, rusak. Disebab dengan sebab selfie, berfoto berbangga-bangga. Ya, berat. Lebih baik menjadi orang apa, Bi? Orang yang tidak terkenal di hadapan manusia, tapi boleh kita mengharap terkenal di hadapan penduduk langit. Malaikat langit itu mengenal kita, tersohor di langit. Berarti apa? Orang itu alim, orang itu abid. Menjadi alim robbani. Ya kan? Ilmunya luas ditunggu umat. Mungkin dia tidak terkenal tidak viral, baik di Dumai, itu Instagram atau sosmed yang ada, atau di masyarakat, enggak masalah. Lebih mudah dia menjaga hati untuk apa? Ikhlas beramal. Nah, ini tadi merdeka dari apa? Penilaian manusia. Ya, tentu manusia kan umumnya memuji, membuat orang itu bangga, ujub nanti. Berat. Ujian orang alim bangga diri. Alhamdulillah, khasyatullah banyak sekali ya faedahnya. Dalam kaitannya pilar tadi, khauf itu takut, tapi khasyatullah juga takut, tapi yang spesifik. Takutnya bisa luas, tapi khasyatullah pasti takutnya hanya kepada Allah. Ya, takutnya hanya kepada Allah. Sebetulnya terjadinya seluruh kriminal, iya kan? Maksiat yang ada ini kan kalau dalam pidana pemerintah undang-undang ya kriminal, melanggar hukum. Dalam Islam maksiat dosa. Ada yang pelanggarannya ada hukumannya di dunia, had itu, ya. Ada yang ditunda. Bagaimana nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nah, itu bisa kita analisa bahwa sebabnya karena tidak punya rasa takut. Tuh. Merusak-rusakkan, kamu tidak menulis, melawan guru misalnya santri. Ya, ribut, guru ini gampangan, ribut aja. Itu atas dasar apa? Tidak takut kepada Allah. Guru itu yang lemah, guru itu yang mungkin ilmunya tidak banyak sehingga wibawanya kurang. Tapi ingat, guru itu punya Allah, gitu ya. Orang yang mau antum sakiti wahai santri, guru itu punya Rob,
punya Tuhan yang akan membela gitu ya, akan melindungi, akan mungkin juga akan memberikan balasan. Nah, ini kalau pengen tahu dosa-dosa cash itu, dosa durhaka itu cash, akan dibalas di dunia, disegerakan. Atau secara umum doanya orang ittaqu da'watul mahluh, takutlah kamu kepada doa. Doanya siapa? Orang-orang yang terzalimi. Maka ketika antum menzolimi ya Torik, menzolimi anak SD, antum sudah SMP, mungkin dia tidak akan melawan, nangis atau lari, melapor, tapi dia punya Allah, ya, punya Rabb. Bagaimana kalau mengangkat tangannya dia terzolimi kemudian mengadu kepada Allah? Selesai hidup murid. Tidak ada apa? Hijab. Orang-orang yang terzolimi ini doanya makbul. Ini hidup, ya. Itu self kontrol diri. Antum mau zolimin orang, antum merasa kuat, nanti akan menanggung itu pertanggungjawaban itu. Cuma orang bisa tidak tahu siapa yang salah, siapa yang merusak, siapa yang zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat seluruh perbuatan hambanya. Terjawab sudah tidak ada begal, tidak ada maling kalau dia punya apa? Rasa takut khasyatullah. Ini berat sekali ya menghadirkan. Bahkan seseorang itu bagaimana terlihat alim, terlihat apa? Soleh kalau rame-rame, kalau di kebanyakan berkumpul dengan manusia, terlihat nampak seperti orang soleh. Tapi sesungguhnya hakikatnya seseorang itu yang sebenar-benarnya ketika dia hanya sendiri. Dan sendiri itu tidak sendiri, hakikatnya Allah melihat apa yang dia lakukan. Ya, kalau sendiri saja dia, apa yang dia lakukan, apakah dia tetap takut kepada Allah, beramal soleh, atau paling tidak jangan sampai berbuat maksiat. Kalau tidak beramal, perbuatannya dihukumi mubah, mungkin dia hanya tidur-tidur, baring-baring, ya, sendirian. Atau dia kemudian merasa aman dari penglihatan manusia, membuka HP dan seterusnya, apa yang dia lihat, hatinya melayang-layang pikirannya, ini berbuat maksiat, merasa aman dari pengawasan Allah. Oleh karenanya rem agama ini khasyatullah. Perasaan takut kepada Allah ini membawa kepada maslahat, membawa kepada keselamatan dalam kehidupan ini. Baik itu berhubungan dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Kalau dia takut kepada Allah, dia tidak akan membuli. Iya, dia tidak akan menzolimi. Dia tidak akan berbuat merusak. Ya, wala tufsidu fil ardh. Dia tidak mungkin menjadi orang yang merusak atau orang yang jahat. Alhamdulillah, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mau memberikan apa? Rasa takut itu kepada kita. Ya, kita boleh bermohon hidayah. Inilah yang mulia, bermohon diberikan rasa takut. Ya. Takut yang pada porsi yang benar. Bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak banyak-banyak gelarnya menjadi ukuran ulama, tidak jaminan banyaknya apa gelar akademik, profesor, doktor, kiai, apalagi gelar dunia, ajengan, abah. Tetapi poin yang menentukan seseorang itu dikatakan tinggi kedudukannya di hadapan Allah manakala dia memiliki khasyatullah.
Ini enggak jaminan Irsan, profesor dokter sekalipun, bidang agama sekalipun, kalau dia berani maksiat, berani dia zalimi mahasiswa umpama di kampus, berani dia menjual beli fatwa, kalau dia ahli hukum, merusak hukum, apa yang Allah haramkan dia halalkan, apa yang Rasul haramkan dia halalkan. Nah, berarti dia tidak punya rasa takut. Di musim kampanye mungkin dia punya jamaah, santrinya banyak, pengikutnya, followernya banyak, jamaahnya banyak, lalu dia memanfaatkan untuk mencari caleg mungkin, ya. Siapa yang pengen menang, saya akan perintahkan jamaah saya milih kamu, tapi kamu kasih uang kepada saya, bisa menjual suara. Jelas, ya, dia tidak memiliki rasa takut, tapi ilmunya banyak. Iya, beda ya. Ini tidak langsung otomatis, Habirsan. Kalau mau diteliti, tidak langsung otomatis orang yang berilmu langsung memiliki ketakwaan yang atau khasyatullah yang tinggi, enggak otomatis. Ya, maka tadi sudah dibalik ukurannya, orang itu derajatnya di hadapan Allah tinggi kalau dia takut. Ya Beri, antum tidak usah kecil hati, tidak sekolah kuliah. Apakah antum tidak bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah? Bisa, disyaratkannya takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut, ya. Takutlah kalau kemudian Allah cabut nyawa itu saat bermaksiat, ya. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang, ya. Sekaligus nih takut pada porsi yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga melarang takut kepada orang-orang kafir. Nggak ada, nggak boleh, ya. Takut kepada orang kafir, harus berani. Yang porsi yang benar, takut yang diperbolehkan cuma takut kepada Allah. Sajaah tuh, akhlak mulia apa? Pemberani. Kepada orang-orang kafir dia berani. Dia hanya apa? Takut kepada Allah. Juga diterangkan, janganlah engkau takut kepada manusia, tapi takutlah kamu kepadaku. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mufassir, memiliki kitab tafsir, berkata bahwa al-khauf, al-khasyah, al-khusyu', al-ikhbat, dan al-wajal mempunyai arti yang dekat-dekat. Maknanya apa? Berdekatan. Al-khauf mencegah manusia dari perbuatan yang haram. Begitu juga al-khasyah, namun khasyah mempunyai nilai plus, yaitu rasa takut dengan disertai pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban setelah bersyahadat la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah, diwajibkan kita mengilmui tentang Allah. Ya, jadi khasyah ini lebih spesial, dia takut yang ditambah dengan pengetahuan. Apa ini? Jadi tidak asal, ya, dia takut tapi plus berpengetahuan atau memiliki ilmu. Adapun khusyuk, ikhbat, dan wajal timbul dari perasaan takut saja, hanya sekedar dari rasa takut dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba merendahkan diri.
Karena takutnya itu menghantarkan kepada tawadhu, ya, rendah diri. Ini yang terpuji rendah diri kepada Allah. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Apa yang dia capai dalam hidup ini tidak ada atas dasar kepintaran dirinya ansih atau atas kehebatan skill yang dia miliki semata. Semua itu terjadi karena pertolongan dan izin dari Allah. Maka tidak ada ruang dalam hati orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang beriman ini rasa bangga, ya, hebat saya. Tidak ada. Dia rendah, tetap merasa rendah meskipun punya prestasi pencapaian. Dia yakini, ya, orang-orang memuliakan dia karena orang tidak tahu dia punya aib. Allah tutupi aib itu. Manusia kemudian juga menganggap dia memiliki kehebatan, bisa ini, ahli itu. Ternyata itu juga atas izin dan pertolongan Allah. Maka dia sadar apa yang dia punyai semuanya berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruhnya, ya, semuanya, kepintarannya, skillnya, bahkan sendirinya sendiri pun, tubuh jasadnya, nyawanya sekalipun, tentu saja dia memahami semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berat terus menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita santri yang diberikan tugas oleh sang kiai, tolong antum sembelih burung ini, tetapi di tempat yang tidak ada satupun orang yang melihat. Masih ingat cerita itu? Kemudian burung itu diberikan kepada 3 orang santri. Umpamanya ini santri Lutfi, santri Ahnaf, santri Torik. Nah, diberikan burung dan pisaunya sekalian untuk menyembelih. Santri pertama Torik, kemudian dibawa itu burung dan pisaunya kemana? Ke balik bukit, gak ada orang, aman, berhasil disembelih. Santri kedua Torik, kemana? Padang pasir, gak ada orang, sepi, aman, sembelih. Santri ketiga Ahnaf, di balik bukit, dia sudah sampai di situ, kemudian hatinya ingat Allah Maha melihat. Akhirnya dia tidak jadi menyembelih, pindah lagi ke padang pasir. Dimanapun dia berada, akhirnya Ahnaf ini tidak berhasil karena tahu Allah Subhanahu wa ta'ala terus melihat. Maka tidak ada di bumi ini, ya, di atas bumi ini, bahkan di dalam laut, orang-orang yang menyelam dan seterusnya yang tidak dilihat oleh Allah. Pada akhirnya apa? Santri yang tidak berhasil menyembelih itulah yang telah memahami hakikat pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak berhasil menyembelih berdasarkan ilmu. Oleh karena itu bukan hanya takut, tapi khosyatullah tadi diperintahkan takut plus mengilmui. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah bisa hadir di dalam hati kita rasa khosyatullah. Ya, boleh antum berdoa, ya Allah, berbahasa Indonesia pun tidak masalah, berikan rasa khosyatullah kepadaku sehingga dapat menyelamatkanku. Dan berikutnya nanti kalau mampu istiqomah itu akan lazatal iman, memperoleh manisnya iman. Gitu. Manisnya iman, lezatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan hidup, ridho Allah sebagai tujuan, ya. Semata-mata hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.